Sa Copi, sa bro. Let's go bro. Semoga Mas tidak tenggelam ya Gus. Semoga aja. Tapi kayak biasanya kapal-kapal yang murahan tuh biasa bocor bawahnya. Oh, kita lepa-lepa anjing. Bocor. Esse do chutes é louco, meu Deus. Halo guys, ini pertama kali aku naik kapal, terus semoga perjalanannya baik-baik saja, karena ini real first time aku naik kapal. Halo guys, kembali lagi sama saya. Ini posisi udah di dalam, ya bisa dibilang lobby ya. Ya sorry banget, tempatnya nggak terlalu ya bersih banget, jadi mau dibilang dimaklumin juga kayaknya nggak bisa, tapi memang you know lah, pelabuhan, jadi ya ini first time menurutku naik kapal gini, dan ini aku kontenin dan aku bakal nelusurin tempatnya, kapal-kapalnya, maksudnya tuh kayak lobby, tempat ruangannya gimana, mungkin room tour ya bilangnya, kalau bisa kayaknya room tour bilangnya. So mungkin kita coba aja nanti di kapal KM Dharma Ferry 5, kita cek kelas 3 nya tuh gimana. So kita akan kembali lagi nanti waktu check-in tiket. Oke, kita siap-siap. Aduh, kita siap-siap untuk melakukan check-in. Oke. Hey guys, kita udah dapat checkingnya. Checking tiketnya. Kita langsung cek barang ya. Ini berada di ruang tunggu yang ya cukup prepare lah ya, cukup bagus menurutku. Jadi mau gimana lagi, pengalaman pertama naik kapal ya kan. Jadi ya cukup good lah ya. So kita kembali lagi nanti kalau udah naik kapal atau enggak di kamar ya. Naik kapal atau enggak udah di kamar. Mungkin nanti aku akan kasih lihat tur apa nih? Mungkin aku akan tur sedikit, review kamarnya mungkin. Review kapalnya ya. Banyak tuh yang direview, bodinya, mesinnya. Nggak, maksudnya ngasih lihat lah gambarannya sedikit di dalam tuh gimana. KM Dharma Ferry 5 ini apakah sesuai dengan ratingnya? Semoga sesuai ya. Ya guys, kita naik kapal ya dengan bawaan yang gak seberapa ini. Semoga kita selamat sampai tujuan, sepatu aman, dan kapalnya guys. Ini berarti naiknya nanti ngeliatkan tiket lagi kah? Enggak, Pak? Enggak ya? Biasanya, biasanya ada pemeriksaan ya. Oh, ada pemeriksaan lagi? Ya. First time naik kapal ya. Oke guys, see you nanti di kapal. Yes.
Gelang coklat belok kanan. Oh ya. Gelang hijau belok kanan. Kata panggil ya. Oh, boleh. Tuan Muhammad Fahrul Hidayatullah. Bapaknya ya. Tuan Fernando Jo. Tuan Imam Syafi'i. Habib dan di ya, sama Pak Sony. Nah, 5 ya. Sekamar ya kita ini. Akrab-akrab ya. Ya halo guys, ini aku udah berada di kamar kelas 3. Ya ini pokoknya itulah PT Dharma Lautan Utama. So ya not bad lah ya, cukup. Cuman untuk perjalanan dari Balikpapan Surabaya dengan kelas 3 ini menurut oke. Terus sebetulnya di sini you dapat colokan, tapi kalau you lebih prepare lu bisa ngecas di sini dan dapat lampu juga. Terus dapat locker untuk ya sembarang, dan kasurnya cukup lumayan ya, kasurnya lumayan panjang. Terus di sini bisa kordennya ditutup, bisa privasi, cukup privasi bisa ditarik seret. Menurutku oke lah, kelas 3 nih oke lah, cukup bagus ya. Pengalamanku cukup seru ya. Jadi kita kembali nanti kalau aku udah bangun ya. Aku istirahat dulu ya guys. Bye bye. Oh guys, ternyata aku baru bangun. Jam berapa ya? Jam 11.25. Ada yang ngantar makan. Nyalain dulu kali ya lampunya. Gelap banget. Nah begini. Dari jam 11.25. Mantap banget. Enak banget tidurnya. Buatnya sini Pak ya. Makannya datang guys. Ada makan. Shit. Habis cuci muka dulu. Habis itu makan kita guys. Kelas 3 sih. Mantap. Guys. Saya mau ke toilet. Coba. Mana? Si toilet free ya. Bed lah. Kencing dulu. Ini baru dipancing tadi. Iya. Di bawah kapal. Gede betul ikan saman itu. Iya, tumben itu. Tumben ini Bu ya? Iya. Biasanya kecil-kecil ini. Waduh. Yes. Kita makan dulu ya. Makan dulu. Halo guys, jadi tadi baru selesai makan. Ternyata ada tempat merokok di dalam ruangan, masih di dalam kapal, nggak harus keluar. Jadi tapi nanti tak kasih tunjuk kalau orang ngerokoknya di mana. Soalnya aku mager keluar, jadi nyari yang di dalam. Ternyata ada. Termasuk enak, fasilitasnya Dharma Ferry 5 lumayan cukup
cukup bagus. Mau bikin video. Cukup bagus, menurutku rekom lah untuk dinaikin. Dengar dari orang-orang sih memang cukup bagus, bilangnya perjalanan 36 jam mungkin sampai di Surabaya nanti sekitar jam 12 siang kalau nggak salah, sesuai estimasi. Jadi nanti aku kasih lihat, sebetulnya tuh ngerokoknya ada juga di luar, jadi nggak cuma di dalam ruangan. Dan ada fasilitas-fasilitas yang lainnya seperti tempat gym, olahraga, dan lain-lainnya itu ada di luar. Dan ada rooftop juga, dan ada tempat santai di pinggir-pinggir di rooftop juga. Nanti aku kasih lihat. Oke, bye-bye. Halo guys, ini berada di lorong. Aku mau ngasih lihat tempat ngerokok selanjutnya. Yang paling pertama kan kalau cowok tuh tempat ngerokoknya, kalau nggak di tempat tadi sama di luar posisi lagi ada di rooftop, tempat nongkrong ya, banyak meja-meja, kursi-kursi yang lumayan cukup prepare menurutku, dan nggak bisa ditarik ke sana ke sini karena di bawahnya ada di lantai. So mungkin nanti aku review tempatnya dulu, oke? Dan ada lagi di atas. Kenapa aku milih naik kapal daripada naik pesawat? Sebetulnya bisa naik pesawat, karena aku belum pernah sama sekali naik kapal seumur hidup. Apa sih belibet banget anjing ngomongnya. Belum pernah sama sekali naik kapal. Jadi minimal ngerasain lah sekali seumur hidup ya, daripada nggak pernah ngerasain sama sekali ya kan. KM Dharma 5 cukup worth it, ketemu orang-orang asik, bapak-bapak juga, hobinya burung, terus ada bapak-bapak supir juga, supir-supir truk lintas, orang-orang lintas rata-rata tadi. Banyak cerita-cerita, nggak mungkin ku videoin karena mesti harus izin dulu satu-satu kalau di videoin. Tadi di ruang smoking room tadi cukup worth it tempatnya, ya nggak luas banget ya, cukup lah untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, cukup untuk 6 orang, cukup luas lah menurut gue. Tapi kalau yang masuk gede-gede kayaknya kesempitan. Nanti bakalan aku tunjukin lagi suatu hal yang menurutku keren-keren, kayak menurutku baru tahu lah gue. Di kapal tuh ada ini ternyata, kayak tempat gym, tempat olahraga, terus apa lagi? Nanti cek aja, oke? Ya, kita naik ke rooftopnya yang paling atas lagi, yang menurutku cukup luas. Dan menurutku kalau KM Dharma Ferry 5 ini cukup menarik, cukup worth it dinaikin. Jadi kalian oke, harus dapat. Thank you. Dimana aku kasih lihat itu ada tempat olahraga dan lain-lain. Halo guys, ya kembali lagi sama gua Braha. So di sini tempat naiknya tadi
aku nggak sempet ngevideoin, cuman ada videonya klip di awalan waktu naik pertama kali. So di sini ruangan, nanti mungkin nggak tahu nanti turun lagi lewat sini atau enggak. Di sini ya ada jendela segede gaban. Belibet banget anjing ngomongnya. Tadi itu ada sedikit klip nanti di ruang music song. Yeah. Tadi aku sempet nyanyi tapi nggak ada yang ngevideoin, jadi ya gitulah pokoknya. Cukup asik ya. Ya nanti tuh bakal ada apa aja, nanti aku kasih lihat waktu masuk di pintu ini. Jadi ada dari ruang tempat resepsionis, tempat ngecekan tiket, terus nanti aku dari sini sampai ke kamar itu bisa apa sih maksudnya, ngelewatin apa aja gitu, oke? Dan ternyata ada ruang smoking area lagi di bagian bawah dekat resepsionis. Nah, nanti aku kasih lihat, oke? Rame banget guys. Jadi ini tadi ruangan restorannya, dan ternyata di dalam situ ada ruang informasi ya di sini. Dan di sana itu ada ruang smoking area di sana. Ya, kita ke sana. Dan di sini cukup luas untuk tempat lari-lari. Oh, di sini ada minimarket, guys. Ada minimarket. Ini sorry aku banget kamera belakang ya, minimarket ini. Ya, itu pokoknya. Oke, di sini banyak orang tidur. Nggak bisa agak berisik. Jadi kita ke ruang smoking area. Oh, di sini tempat tidur very economic. Very economic. Ini smoking areanya ya. Terima kasih mas. Ikut mas. Bisa ikut aja. Aku tuh pawe. Kan sudah lagi ya. Jadi oke guys, jadi itu tadi sedikit gambaran di ruang smoking area. Di sini banyak orang tidur, jadi harus hati-hati. Kamar kelas 3 cukup luas. Oke, ini aku jalan ke kamar belakang, naik ke lantai dek 4, dan kita belok kiri. Dan di sini ada kelas VIP yang cukup bagus. Nah, kamar itu di lantai berapa ya? Lantai 3 mungkin, kalau nggak salah. Lantai 3, kalau nggak lantai ya segitu lah pokoknya. Kamarku B15 kelas 3. Oke, kita masih, kita istirahat dulu guys. Cukup seru. Banyak orang tidur. Halo guys, ini kembali lagi sama aku Nugraha. Tidur lagi ya tadi istirahat habis karaokean, lumayan seru tapi capek.
Jadi jam 5.07. Oke. Makanan malamnya udah datang, jadi aku sambil makan apa ya? Oh iya, cuci muka dulu, Pak. Apa ya? Oke, lauknya daging ya. Apa? Nggak berbakat aku pakai sendok. Posisi lagi di tengah laut, hujan deras, ya ombaknya nggak seberapa, alhamdulillah. Ya. Suasana bapak-bapak habis makan. Halo guys, ya kembali lagi sama gua. Ternyata di malam hari itu ada karaokean juga malam hari jam 8.40 dan lumayan menghibur. Penonton juga boleh nyanyi. Nikmatin aja gitu ya. Halo guys, kembali lagi sama gua Nugraha. Ini posisi lagi di luar kamar karena sambil ngecas di luar karena di kamar colokannya dipakai sama anak-anak lagi full, jadi itu gantian lah. Terus ini posisi aku lagi di luar di depan ruang area smoking sambil ngecas di tempat umum ya. Fasilitas charger gratis ya. Banyak orang ngecas juga. Terus suasananya di luar ya kayak gini. Ada nonton TV. Terus ini tempat turun tangga. Cukup luas. Terus ada tempat beli kopi. Aku juga tadi beli kopi. Harganya 15.000, not bad lah, cukup murah. Di pesawat kalau nggak salah tuh ya 25 kalau nggak salah ya, lupa aku. Terus ya lagi santai, jam 3.05 ya, 3.05 aku belum tidur, nggak bisa tidur karena HP lowbat. Biasanya tuh kalau di darat nyekrol ketiduran sih lebih jatuhnya. Iya, ketiduran, bukan tidur ya, ketiduran. Kalau di kapal nggak tahu nih, nggak bisa tidur, mungkin gara-gara terbiasa begadang dulu ya, atau enggak overthinking maybe ya. Jadi ya udah, aku nyantai dulu sambil ngopi, sambil ngecas, sambil ngudut. Oke, lanjut besok pagi. Oke, bye-bye. Oke guys, balik lagi sama gua. Baru bangun, ini jam berapa? 11.06 siang, tanggal 3. Tanggal 3 Juni. Ngantuk banget sih.
capek badan. Masih nunggu sarapan nih. Masih nunggu makan. Ya tuh cuci muka dulu kali ya. Oke. Ini lauk tadi pagi guys. Ini lauk siang. Karena tadi pagi aku belum makan. Oke. Halo guys, ya kita udah sampai di Surabaya. Tapi berlabuhnya itu sekitar jam 12. Jadi kita lihat dari atas. Aku tadi habis makan, setelah selesai makan ngodot enak. Mungkin sekitar ya jam berapa sih? Jam 11.09 ya, berarti sejaman lagi itu untuk proses sandar di pelabuhan Surabaya. Ya, usai sudah 36 jam di atas kapal berlayar dari Balikpapan ke Surabaya selama 36 jam kalau nggak salah, 36 jam. Cukup satu harian full. Mau dibilang seru banget, pengalaman banyak dapat di kapal. Untuk kapal KM Dharma Ferry 5 ini sangat rekomendasi ya. Sangat rekomendasi. Di sini ada kapal vessel Spilhana dari Tanjung Perak. Tapi muatannya apa ya? Lupa aku. Kontainer, muatannya kontainer. So, pengalaman naik kapal sebagai penumpang di kapal KM Dharma Ferry 5 sangat jos, sangat mantap. Makanannya enak-enak, rekomendasi banget menurutku. Nggak bakal getun kalau naik kapal KM Dharma Ferry 5. Ada bilangnya KM Dharma Ferry berapa gitu, bilangnya ada yang kotor juga, tapi I don't know. Kebetulan aku dapat keberuntungan bisa naik kapal Ferry 5 ini, sangat rekomendasi menurutku. Oke, nanti kita ketemu di darat, kalau enggak waktu sandar aku videoin sedikit. Oke. Plot twist, lihat kapal KM Dharma Ferry 5 sandar di pelabuhan Surabaya. Cukup seru guys, sumpah. Seru banget. Oke guys, kita akan siap-siap untuk turun dari kapal ya. Siap-siap ya. Jadi di sini tuh ada pelampung
Masuk mas. Lampung. Terus monggo. Kita berpelampung lagi di sini. Jadi jaket keselamatan. Kasurnya tuh cukup panjang guys. Dari kita naik pakai tangga ke atas, cukup luas. Jadi tempat tidurku semalaman selama 36 jam di kapal ya. Dan masnya kan langsung balik ya mas ya? Langsung balik. Salam kenal dulu, kita belum kenalan dari Nugraha. Sampai bertemu lagi. Siap. Fahrul sama Fernando. Oke. Langsung kemana mas berarti tujuannya? Langsung ke Surabaya. Habis Surabaya? Berarti nginep dulu. Surabaya. Nginep dulu ya. Jadi nginep dulu masnya. Kalau aku Surabaya berapa hari berarti? Seminggu ya. Habis itu langsung ke Jakarta. Siap. Salam kenal. Sehat-sehat. Bagus ya rambutnya. Langsung kapal ya. Udah boleh turun ya? Oke guys, kita akan turun dari kapal ya. Dikongkon sehat ya Bu? Iya. Lewat ndi? Bisa nih. Apa nih? Bisa nih. Lewat kene iso ta? Iso. Mudun mana? Lewat kene suwi ya. Ngenteni lampu anu ya, pintu iku ya. Dalam itu ono pintu buka. Bisa tuh. Beneran gitu ya. Naik lagi mungkin. Lek sing mlaku. Sing mlaku ndi? Bisa tuh bilangnya Sing mlaku nang ndi, Pak? Hah? Sing mlaku. Sama aku rene. Hah? Lewat kene. Iya. Kayak ini kayak. Saya langsung akan jalan. B1 ini. Kali. Oh, besar. Lah sing mlaku ngendi? Sing mlaku lewat ndi lan? Nah itu. Ya apa sih? Cok, di prank aku, Cok. Jadi Mas. Lah sing mlaku. Ah, lewat sing mlebu ae iku, Mas. Sing wingi kae. Nyangkut. Berarti awak tertinggi ae. Yo. Ya apa sih? Nah, posisi mau keluar ya guys. Keluar dari kapal. Jadi ngantrinya sebanyak ini. Yeay, kita udah sampai. Bukan Surabaya ya. Ini pas banget. Penumpang keluar melalui gedung GSN Gapura Surya Nusantara.
Ya kita tadi langsung naik Damri ya guys ya. Ini posisi lagi di bis Damri. Tujuan ke terminal dulu ya. Habis keluar dari kapal langsung ke bis Damri, langsung tujuan terminal. Berapa bayar ya Pak? 30.000 ya? Apa? Damri ini ke terminal. Terminal? Iya. 20. Kemarin 20 kalau nggak 20. Tahun lalu kan ya 30. Oh. Bandara kan lain. Bandara. Ya. Nanti kita ketemu di terminal lagi, oke guys. Halo guys, ini posisi lagi di terminal Kediri, nungguin dijemput. Iya, perjalanan cukup asik, ketemu sama bapak-bapak, Pak No, ada Mas Salim juga tadi, dan mas-mas yang lainnya. Asik-asik lah pokoknya. Dan semuanya bakal pisah nanti. Dan tadi aku duluan, Pak No masih di bis arah Tulungagung. Dia itulah pokoknya. Jadi ini terminal Kediri. Terminal Kediri. Dan tadi sempat ada kejadian tadi di satu bis ada mas-mas kena hipnotis di Pelabuhan Bungurase. Dan dia cerita kalap 2 jutaan, terus HP-nya alhamdulillah aman, dompet-dompetnya habis pokoknya, nangis, kasian banget. Tapi aku mau bantu gimana ya, nggak bisa, aku juga nggak belum sekaya itu gitu. Kalau kaya kayaknya nggak naik bis, jadi ya jadi nunggu orang dulu, nanti mungkin ketemu orangnya baru buat video lah.